Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amalia dari kelas 12 Umum 1. Saya Hani Duyanti dari kelas 12 Umum 1. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi turunan di berbagai bidang ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang aplikasi turunan di berbagai bidang ilmu. Nah, setelah kalian mempelajari konsep turunan, pada bagian ini kalian akan mempelajari aplikasi turunan fungsi pada berbagai bidang keilmuan. Setidaknya ada 3 konsep turunan fungsi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan di berbagai bidang keilmuan selain matematika. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan turunan fungsi dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan percepatan dan kecepatan. Di sini percepatan itu dilambangkan dengan A, sedangkan kecepatan itu V. Dan rumusnya itu A sama dengan dV per dt. Sedangkan rumus kecepatan itu V sama dengan ds per dt. Yang kedua yaitu penggunaan turunan fungsi tak tertentu dari sebuah limit fungsi. Yang ketiga, penggunaan turunan fungsi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan titik optimum atau nilai maksimum dan nilai minimum. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada konsep turunan fungsi lainnya yang dapat digunakan pada bidang keilmuan selain konsep turunan fungsi yang telah disebutkan di atas. Di sini ada contoh soal 3.10. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per detik. Ketinggian peluru dalam H meter terdapat titik asal setelah T detik yang ditentukan oleh persamaan H T sama dengan 50 T kurang 5 T kuadrat. Yang A, tentukan nilai H pada waktu T sama dengan 0 detik, 5 detik, dan 10 detik. Yang kedua itu tentukan kecepatan peluru pada waktu T sama dengan 3 detik, 5 detik, dan 7 detik. Alternatif penyelesaiannya itu untuk yang A, untuk menentukan nilai H atau nilai ketinggian, kalian dapat menyubstitusikan T pada persamaan HT sama dengan 50 T kurang 5 T kuadrat. Sehingga untuk T sama dengan 0, maka H0 sama dengan 50 T kurang 5 T kuadrat sama dengan 0. Artinya, ketika T sama dengan 0, maka kondisi peluru berada pada titik acuan atau tepat berada di permukaan tanah. Untuk T sama dengan 5, maka H5 sama dengan 50 kali 5 kurang 5 kali 5 kuadrat sama dengan 375 meter. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk T sama dengan 10, maka H10 kita dapat hitung 50 kali 10 kurang 5 kali 10 × 2 sama dengan 50 kali 10 yaitu 500 dikurang 500. Jadi kita mendapatkan hasil 0 meter. Artinya saat T sama dengan 10 detik, posisi peluru sudah kembali ke tanah.
Lanjut pada bagian B, untuk menentukan nilai kecepatan suatu benda, kalian dapat menggunakan konsep turunan pertama suatu fungsi, sedangkan untuk percepatan, kalian dapat menggunakan konsep turunan kedua fungsi, sehingga dari persamaan HT sama dengan 50T kurang 5T kuadrat, maka persamaan kecepatan adalah menggunakan ini. Sehingga pada T sama dengan 3 detik adalah 50 kurang 10 kali 3 sama dengan sini 20 meter per detik. Untuk kecepatan pada T sama dengan 5 detik adalah 50 kurang 10 kali 5 sama dengan 0 meter per detik. Selanjutnya, kecepatan pada T sama dengan 7 detik adalah 50 dikurang 10 kali 7 sama dengan min 20 meter per detik. Untuk hasilnya, ini kenapa didapatkan min? Karena arah pelurunya itu ke bawah. Lanjut pada latihan soal terbimbing 3.10. Sebuah partikel bergerak dengan lintasan kurva S sama dengan VT sama dengan 3 persegi kurang 6 T kuadrat tambah 9T, di mana S adalah jarak yang ditempuh partikel dalam satuan meter dan T adalah waktu yang diperlukan partikel dalam satuan detik. Tentukan yang A, panjang partikel lintasan pada T sama dengan 0 detik, 1 detik, dan 2 detik. Untuk yang B, yaitu kecepatan partikel pada waktu 0 detik, 1 detik, dan 2 detik. Dan yang C, yaitu percepatan partikel pada T sama dengan 0 detik, 1 detik, dan 2 detik. Lanjut pada alternatif penyelesaian, yaitu untuk yang A, menentukan panjang lintasan S atau nilai ketinggian. Kalian dapat menyubstitusikan T pada persamaan S sama dengan VT sama dengan T pangkat 3 kurang 6T kuadrat plus 9T, sehingga untuk T0 maka kita dapat hitung dengan S0 sama dengan 0,3 kurang 6 kali 0 kuadrat ditambah 9 dikali 0 sama dengan 0 kurang 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi untuk yang T sama dengan 0 kita mendapatkan hasil 0 meter. Untuk T sama dengan 1, maka S1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1 sama dengan 1 dikurang 6 ditambah 9 sama dengan 4. T sama dengan 1, yaitu hasilnya 4 meter. Untuk T sama dengan 2, maka S2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 6 dikali 2 pangkat 2 tambah 9
kali 2 sama dengan 8 kurang 24 ditambah 18. Hasilnya yaitu sama dengan 2. Lanjut pada bagian B. Untuk menentukan nilai kecepatan, kalian dapat menggunakan konsep turunan pertama suatu fungsi. Sehingga ft sama dengan t pangkat 3 kurang 6t kuadrat plus 9t, maka persamaan kecepatan adalah menggunakan ini. Sehingga sama dengan 3 t kuadrat dikurang 12 t plus 9. Sehingga kecepatan pada t sama dengan 0 detik, maka kecepatannya adalah t sama dengan 0 t 0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat kurang 12 dikurang 0 tambah 9 sama dengan 0 kurang 0 tambah 9 sama dengan 9 meter per detik. Jadi untuk yang t sama dengan 0 didapatkan hasil 9 meter per detik. Lanjut pada kecepatan pada t sama dengan 1 detik, maka kecepatannya adalah P1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat kurang 12 dikali 1 ditambah 9 sama dengan 3 dikurang 12 ditambah 9 sama dengan 0. Yang kedua itu hasilnya 0. Lanjut pada kecepatan t sama dengan 2, maka kecepatannya adalah V2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat dikurang 12 kali 2 tambah 9 sama dengan min 3. Tanda negatif menunjukkan partikel berbalik arah. Lanjut pada bagian C. Untuk menentukan nilai percepatan, kalian dapat menggunakan konsep turunan kedua suatu fungsi, sehingga ft sama dengan t pangkat 3 kurang 6t kuadrat plus 9t, maka persamaan percepatan adalah sehingga percepatan pada t sama dengan 0 detik, maka percepatannya adalah 6t dikurang 12 sama dengan min 12 meter per sekon kuadrat. Kecepatan pada t 1 detik, maka percepatannya adalah A1 sama dengan 6 dikali 1 dikurang 12 sama dengan min 6 meter per sekon kuadrat. Untuk percepatan t sama dengan 2 detik, maka percepatannya adalah A sama dengan A2 sama dengan 6 dikali 2 kurang 12 sama dengan 0 meter
per sekon kuadrat. Lanjut pada contoh soal 3.11. Sebuah kotak persegi dibuat dari selembaran karton dengan panjang 18 cm dengan cara memotong persegi identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisinya seperti pada gambar di samping. Tentukan ukuran kotak agar volume kotak dibuat maksimum dan tentukan pula volume maksimal. Alternatif penyelesaian yaitu misalkan X adalah sisi persegi yang harus dipotong dan volume adalah volume kotak yang mungkin terjadi. Maka panjang sama dengan 18 dikurang 2X, lebar sama dengan 8 kurang 2X, dan tinggi sama dengan X. Akibatnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 18 kurang 2 kali 2X kali 18 kurang 2X dikali X, sama dengan 324X dikurang 72X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Untuk menentukan volume maksimal, kalian dapat menggunakan Fx sama dengan 0. Maka Fx sama dengan 324X dikurang 72X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Sehingga Fx sama dengan 12X kuadrat kurang 72X plus 324 sama dengan 0. Dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat, diperoleh bahwa X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 3. Selain itu, panjang X tidak dimungkinkan bernilai negatif, sehingga diperoleh 3 titik kritis yaitu 0,9 dan 3. Dengan menyubstitusikan nilai X ke persamaan Fx, diperoleh bahwa F0 ini sudah didapatkan hasil sama dengan 0. Jadi lanjut ke F3 sama dengan 324 dikali 3 dikurang 72 dikali 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 432. Selanjutnya F9 sama dengan 324 dikali 9 dikurang 72 kali 9 kuadrat ditambah 4 kali 9 pangkat 3. Didapatkan hasil yaitu min 2187. Karena volume tidak mungkin bernilai negatif, maka volume maksimum yang dapat dibuat adalah 432 cm persegi dengan ukuran panjang 18 kurang 2 kali 3 sama dengan 12 cm. Ukuran lebar juga 12 cm dan tinggi 3 cm. Ayo berpikir kritis. Diketahui grafik perkembangan jumlah kasus baru positif harian COVID-19 di DKI Jakarta mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Agustus 2020 terlihat pada gambar. Pada gambar 3.7, jumlah kasus baru positif harian COVID-19 setiap harinya selalu naik turun. Namun, secara umum grafik tersebut cenderung naik. Berkaitan dengan ini, dua orang peneliti yaitu
Rory dan Diana pada tahun 2020 telah mempublikasikan hasil estimasi pemodelan data COVID tersebut menggunakan regresi polinomial lokal. Misalkan estimasi fungsi kasus baru di DKI Jakarta tersebut adalah fx sama dengan 48,26x pangkat 3 tambah 44,37x kuadrat kurang 22,18x dibagi 17,57 dengan x adalah estimasi bulan. Pada gambar di sini menunjukkan ini kasus positif pada bagian ini, dan ini yaitu menunjukkan bulan. Sampai di sana penjelasan materi tentang aplikasi turunan di berbagai bidang ilmu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.